Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten yang akan membantu saya atau mungkin Anda putar balik dari kehidupan yang mungkin ngaco, kembali ke jalan yang lurus bersama dengan Ustadz Felix Xiao. Udah kesekian episode kami ngobrol-ngobrol, sebenarnya sih lebih ngebantu gue soal agama. Dan yang menarik adalah selalu di balik insecurity gue, dan gue selalu insecure soalnya setiap kali mau nanya itu selalu takut banget. Ternyata terwakilkan banyak orang yang punya pertanyaan serupa gitu. Banget. Iya. Dan yang masih jadi keajaiban buat gue adalah bagaimana orang lain tuh terpicu untuk lebih baik menjadi umat muslim karena konten ini. Kenapa? Kenapa itu ajaib? Karena yang punya konten aja belum terlalu. Mungkin nunggu waktunya ya, nunggu waktunya ya. Ada orang yang mungkin banyak alasan, saya salah satunya, tapi kayaknya kebahagiaan gue adalah kan kendaraan itu mesti diisi bensin dulu, baru kita jalan. Maksudnya ya buat saya ini kayak isi bensinnya dulu deh. Pada saatnya saya yakin kalau bensinnya udah terisi, artinya pemahamannya udah benar, tahu dan mau untuk jalan, pada akhirnya jalan karena bensinnya udah ada. Dan perjalanannya semoga akan jalan panjang karena bensinnya udah full. Gitu aku suka analoginya karena itu menekankan pada bahwasanya kita tuh nggak perlu peduli tentang hasil. Yang penting adalah sebab. Iya. Dan itulah mungkin ini alasan, mungkin enggak, tapi pengen terhindarkan dari sekadar ritual robotiknya aja. Aku sepakat. Karena itu menjadi momok terbesar juga bagi aku sebagai seorang muslim sih. Bahwasanya aku takut bahwasanya semua itu jadi ritual. Kita kemarin bahas tentang haji dan umroh ya Mas. Aku di dalam hidupku aku menghindari untuk umroh 2 kali setahun. Karena aku takut banget itu jadi ritual atau jadi kerjaan. Iya betul. Nah, hari ini kita akan ngomongin sesuatu karena mungkin dunia merayakan Natal dan sentral dari itu kan adalah kelahiran Yesus. Buat kita Yesus atau buat umat muslim Nabi Isa. Jadi hari ini kita akan ngomongin itu karena suatu hari gue sadar gue gak kenal juga dengan Nabi. Sebenarnya gue gak kenal dengan banyak Nabi sih. Tapi poin gue adalah kenapa gue lebih kenal Yesus daripada Nabi Isa. Make sense gak? Make sense banget. Sekolahnya di mana Mas? Gonzaga, sekolah Gonzaga, sekolah Katolik. Wajar. Ya jadi gua pribadi lebih familiar dengan sosok Yesus ketimbang sosok Nabi Isa yang sebenarnya adalah nabinya agama gua gitu. Jadi itulah kenapa namanya Putbal, karena memang banyak hal-hal yang sifatnya basic. Dan sekali lagi diingatkan, selama bulan Ramadan akan ada kolaborasi before iftar, kegiatan sebelum berbuka. Sebenarnya Ustadz, nggak tahu udah diceritain atau belum, bakal jadi tayangan sih. Oh iya, aku pernah dengar. Bakal jadi tayangan dan ditutup dengan event tentunya. Before iftar yang kemarin kan di Usman Ismail, sekarang coba untuk lebih besar karena di venue yang kami pilih tuh bawahnya tuh tempat ibadah, memang tempat buat sholat gede banget gitu. Jadi akan lebih tepat. Nah, tapi sekarang kita ngomongin Nabi Isa. Premisnya adalah beliau siapa? Dan gimana ngomongnya biar nggak nyinggung orang ya? Di mana letak berpisahnya keyakinan umat Islam sama yang lainnya gitu. Mungkin karena produk pop culture terhadap terhadap Yesus tuh banyak gitu. Betul. Kayak misalnya film Da Vinci Code. Benar. Itu kan I wanna say the myth of Jesus, tapi Yesus sentral di situ. Dan itu kan filmnya tentang bahwa ternyata Yesus tuh punya keturunan si perempuan itu gitu. Dari Maria Magdalena ya. Betul, Maria Magdalena. Terus itu teorinya dia tapi ya. Terus karena gue suka Indiana Jones, jadi film-film kayak gitu tuh gue doyan. Konspirasi ya. Iya betul. Bahkan nih maaf ya, jangan tersinggung nih. Bahkan alasan gue ke Vatikan itu karena film Angels and Demons. Lu nyari ini ya, West Ponente di mana? Iya betul. Dapat nggak? Enggak sih, enggak dapat. Ada di situ. Ya tapi lebih apa sudah nyampe Vatikan, Ustaz? Lebih ke wah gila sih ini. Langsung ingat ya mana-mana ya. Sangat apresiatif sama aspek sejarahnya, sama aspek seninya. Berapa lama di Vatikan, Mas? Seharian. Enggak ke Roma juga? Oh iya, ke Roma. Berapa lama di Roma? Kayaknya 2 malam kalau nggak salah. Gue baru balik dari Roma. Oh ya? Dari Vatikan. Gue nggak pernah ke
Saya nggak pernah ke kota lain di Italia. Oke. Cuma Roma sama Vatikan. Ya cuma Roma sama Vatikan, tapi keren sih itu. Kalau aku boleh rekomendasiin Mas, kalau besok ke sana lagi, Mas harus pergi ke Florence. Apa aspek sejarahnya atau aspek keindahannya? Aku kasih satu kata, pasti Mas mau pergi ke sana. Florence. Florence itu adalah birthplace of Renaissance. Langsung mau kan? Mantap. The birthplace of Renaissance. Birthplace of Renaissance. Kalau Angels and Demon itu kan di Vatikan. Yeah. Kalau setelah itu ada setelah itu ada Inferno. Itu di Florence. Oh iya. Saya udah nonton Inferno, lupa deh. Itu di Florence ya? Itu di Florence. Kalau misalnya Inferno Florence, nanti ke Istanbul. Cocok. Oke. Nanti abis Florence kita ikut aku ke Istanbul. Oke. Tapi ini melek. Kita kembali lagi ke Nabi Isa. Nabi Isa, oke. Karena jadi kalau misalnya Ustadz Felixio nanya apa yang lu tahu tentang Nabi Isa, saya blank tuh, blank. Tapi apa yang lu tahu tentang Jesus? Oh, saya bisa cerita tuh soal Joseph, terus ada bintang, terus ada barn, ada apa? Barn namanya apa ya? Ya ada barn lah, terus itu Yesus lahir di situ. Pernah nonton filmnya Mas? Filmnya apa? Passion of Christ. Pernah. Iya, pernah. Itu kalau nggak salah sutradara Mel Gibson kalau nggak salah. Oh iya benar, Mel kan? Gibson. Yang main Jim Caviezel. Betul. Pernah juga. Ya aneh deh. Oke. Aneh. Tapi kayaknya karena Home Alone aja sentranya juga kelahiran Nabi Isa dan betul. Jesus maksudnya. Betul. Jadi pop culture influence terhadap Jesus Christ itu besar sekali. Oke. Sebagai umat Muslim, pertanyaannya adalah kok gue nggak tahu Nabi Isa-nya gitu. Oke, aku mau ngetes pengetahuan Mas tentang Yesus. Yesus itu orang mana Mas? Bethlehem lahirnya. Tapi orangnya orang mana? Kan lahirnya di Bethlehem. Iya. Tapi orang mana? Orang Arab. Orang Arab. Gak apa-apa sih, bagus. Itu udah Timur Tengah. Timur Tengah. Karena aku pengen jelasin dari situ dulu. Karena kebanyakan orang mulai salah pahamnya ketika dengan Yesus adalah bahwasanya mereka menganggap Yesus itu orang kulit putih. Itu ya benar. Bukan kan? Bukan. Iya. Karena sampai sekarang perdebatannya di Amerika Serikat. Benar. Dan aku pernah lihat ada komedian yang ke Amerika. Dia seorang Kristen Arab. Dan orang-orang tuh langsung langsung tidak bisa memahami itu. Langsung disonasi kognitif orang ini. Kenapa? Karena gimana bisa kamu tuh Arab dan Kristen? Karena bagi mereka Arab is Muslim, Muslim is Arab gitu maksudnya. Nah ketika mereka ngelihat, kok kamu bisa Kristen dari mana? Terus dia bilang, kalau aku boleh ingatin kamu gitu kan ya, bahwasanya ada orang yang sangat terkenal di tempatku, dari tempatku, asalku adalah dari Palestina. Kalau aku mau kasih tahu kalian, ada satu orang terkenal banget sebagai orang Kristen di tempatku, namanya Yesus. Kalian tahu? Itu bukan joke-nya Sammy Obeid ya? Ada lagi satu lagi sebelumnya. Jadi kalau Sammy Obeid kan Muslim, dia Kristen, dia Kristen dan Palestina. Dan itu kan kayak nggak nyambung ya. Sampai sekarang pun kita masih nggak bisa nyambung Palestina Kristen itu nggak bisa nyambung. Padahal kita harus tahu dulu kalau kita sebelum bicara tentang Yesus, konteksnya dulu kita harus tahu. Pertama kita harus tahu bahwa ada satu tempat ketika Nabi Ibrahim itu terus kemudian pindah. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak. Di daerah Mesopotamia. Nama kotanya Ur-Kasdim. Pada saat itu namanya bukan Irak, namanya Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Sumeria. Sumeria. Jadi nama kotanya Ur-Kasdim atau Ur of the Chaldeans. Jadi kota Ur-Kasdim ini di ujung daripada dekat Teluk Persia sekarang. Nah, dia hijrah dari sana, dia pindah menuju ke sebelah utara sampai di satu kota namanya Harran. Harran ini sekarang jadi kota Şanlıurfa di Turki. Karena daerahnya itu aja. Nah sampai ke Haran, lalu kemudian dia pergi lagi dari situ ke satu tempat namanya Kanaan. Nah ini kalau orang baca Alkitab tahu Kanaan. Karena Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab. Setelah dia terus kemudian pergi ke Kanaan, maka beranak pinaklah Abraham di Kanaan. Atau Ibrahim dalam pandangan kita. Istri yang pertama namanya Sarah, tapi karena dia tidak memiliki anak, maka dia punya istri yang kedua setelah diizinkan oleh Bunda Sarah. Namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar ini orang mana? Bunda Hajar ini adalah putri Mesir. Loh kok bisa Mesir lagi ceritanya? Kanaan dari dulu tuh tempat banjir. Dari dulu tempat banjir. Makanya cerita Nabi Nuh dan segala macam itu kan di daerah situ. Ketika banjir, bukan hanya banjir, paceklik.
Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas kemudian ketika paceklik dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu kemudian punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah, singkat cerita, Bunda Sarah ini nanti punya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah, Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf. Ustadz, ini agama hampir orang sedunia itu sentranya sebuah keluarga ya. Abraham. Betul. Yeah. Nah, kalau kita ngeliat ini lebih mudah nanti kita ngeliat Yesus. Nah, karena nanti sudah ada 12 anak ini, keturunannya salah satunya adalah namanya Yehuda, yang nanti dikenal dengan nama Yahudi. Nah, Yehuda, entah dari Yehuda, ada yang bilang dari Lewi, tapi yang jelas keturunan daripada Israel inilah muncul namanya Yesus. Sorry, saya pengen ngulangin lagi. Jadi Ismail itu punya Ismail dari Bunda Hajar. Ismail anak dari Bunda Hajar. Nah, kalau terus Bunda nanti Sarah, dari Bunda Sarah ada lagi tuh Ishak. Dari Ishak kemudian Yakub. Jacob. Dari Ismail? Dari Ismail nanti turun ke Nabi Muhammad. Oke. Terus nanti setelah Yakub terus yang Yahuda? Nah, Jacob ini punya 12 anak. Anak yang paling besar namanya Yehuda. Yehuda nanti namanya Jus dari sana. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Jacob atau Yakub tadi punya 12 anak, salah satunya Yusuf, salah satunya Yehuda. Nah, Yesus ini keturunannya Yehuda. He's Jewish. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan dari keturunan Yehuda, ada yang mengatakan dari keturunan Lewi. Tapi aku mengambil pendapat dari keturunan Yehuda, Yesus ini. Tapi dia Jewish, jelas dia Jewish. Tapi Ustadz ngambil itu kenapa? Dasarnya Ustadz Frisya apa? Karena gini, ada keyakinan dan juga bukti-bukti bahwasanya nabi-nabi pasti dari keturunan Lewi. Karena Lewi itu adalah di antara 12 anak itu diserahkan sebagai tugas kenabian. Maka Musa itu dari Lewi. Musa dari keturunan Lewi. Wow. Yesus itu dari keturunan Yehuda, setauku ya. Tapi ini debatable ya. Kita juga menariknya di dalam Kristen itu enak banget karena mereka lebih menerima banyak perbedaan. Karena mereka bilang dalam tradisi ini. Nah, tradisinya kadang-kadang beda jauh tuh, tapi nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi aku ngambil tradisinya adalah Yehuda. Jadi Yesus itu adalah Jewish. Dan dia hidup di satu Jewish community di daerah Kanaan itu. Tadi kan aku bilang Abraham tinggal di Kanaan. Saking banyaknya Jewish di sana, Mas, maka daerah itu disebut dengan daerah Jewish atau Yudea. Yudea dari kata Yahudi. Tadi kan ya Yehuda jadi Yahudi, jadi daerahnya namanya Yudea. Yudea ini, Mas, masuk di dalam wilayahnya Romawi ketika minus 63. Wow. Lewat Kaisar Pompei namanya. Nah, Kaisar Pompei membebaskan, menaklukkan lah dalam bahasa mereka, conquering Yudea, lalu kemudian menempatkan gubernur-gubernur di situ, yang disebut juga sebagai king. Dari situlah kita kenal namanya King Herod, Herodes, Raja Herodes. Itu sebagai gubernurnya Romawi sebenarnya. Nah, ceritanya Yesus ini kalau kita tahu dari sini, kita bisa jadi ngerti bahwa di sana tuh sudah punya tempat namanya Yudea dengan agama namanya Yahudi. Struktur masyarakatnya sudah ada. Nah, setelah struktur masyarakatnya sudah ada ini, tiba-tiba muncullah Yesus. Nah, Yesus ini dari mana? Oke, ini perbedaannya. Dalam Islam dikatakan Maria tidak punya suami. Kristen juga sama, walaupun kadang-kadang mereka bilang suami, tapi sebenarnya bukan suami, tunangan. Tunangannya namanya Joseph, gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia belum menikah sebenarnya. Nah, di dalam kisahnya Maria ini bertemu dengan malaikat. Menarik, Maria ini sebenarnya adalah pelayan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dari mana taunya? Jadi gini ceritanya. Ini menurut orang Kristen ya. Orang Kristen juga paham namanya Zakaria. Pernah dengar, Mas? Ya. Zakaria itu punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth ini menurut satu tradisi Kristen adalah sepupunya Maria. Menurut tradisi yang lain Maria adalah keponakan dia. Jadi ini ada tradisi beda-beda sih memang. Tapi yang jelas kerabat lah ya. Nah, jadi Elizabeth ini kerabatnya Maria. Maria ini punya keluarga, dulunya mereka pengen agar anak ini berkhidmat ke Baitul Maqdis. Tapi zaman dulu namanya yang boleh berkhidmat adalah anak laki-laki.
Nah ini di dalam Islam Al-Quran bilang ternyata yang muncul perempuan. Pernah dengar surat Ali Imran, Mas? Iya. Ali Imran adalah bapaknya. Ali Imran artinya keluarganya Imran. Imran ini bapaknya Maryam atau Maria. Tradisi Kristen tentu saja berbeda. Nah ini bedanya. Bedanya adalah Maria yang jelas kalau di dalam Islam tidak menikah, di sana menikah atau bertunangan. Oke. Harusnya dia berkhidmat di Baitul Maqdis, gitu kan ya. Nah, karena dia harus berkhidmat di Baitul Maqdis karena dia harusnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, maka dia diuruskan kepada Zakaria yang tugasnya adalah waktu itu ngurusin Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, dia ketemu dengan malaikat. Malaikat bilang, "Kamu bakal hamil." Dia bilang, "Gila, kenapa gua hamil?" Enggak sih, enggak bilang gila sih. Itu tambahan. Nah, itu cerita gue gitu ya? Refreshing ya. Itu refreshing ya. Kenapa gua bisa hamil? Kan gua enggak pernah ngapa-ngapain sama laki-laki. Dikatakan ini keputusannya Allah, kamu akan mengandung seorang anak ini kelak nanti akan jadi orang penting. Akan jadi orang yang suci, disucikan dan orang penting. Lalu kemudian Maria mengandung, setelah mengandung, akhirnya pas mengandung itu terjadilah sensus penduduk di orang-orang Romawi. Menurut beberapa orang, sensus penduduk ini dipicu karena ada orang-orang berkata sebentar lagi Mesias datang. Ada raja baru. Herodes bilang, "Raja baru? Kan gue rajanya." Kenapa ada raja baru? Sensus orang-orang. Sensus orang-orang, aku pengen setiap laki-laki yang muncul dibunuh. Wow. Maka dia di sensus. Awalnya mereka di Nazaret nih, 2 orang. Yosef dan Maria yang lagi mengandung nih. Tapi kan ada sensus. Ini cerita Kristen. Ketika ada sensus, maka mereka pergi ke tempat asal mereka kan gitu kan ya. Nah ketika mereka pergi, melahirkanlah di Bethlehem. Jadi menurut Kristen, setelah Yesus ini lahir, dia lari dulu ke Mesir. Selama beberapa tahun sampai Herodesnya wafat. Ceritanya menurut mereka. Baru setelah itu balik lagi ke daerah Yudea. Ngajarlah Yesus ini di beberapa kota sampai umur 30. Umur 30 dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanesnya anak siapa? Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yohanes. Di kita namanya Yahya. Nah Yahya terus kemudian baptis Yesus. Aku udah pernah bilang ya, baptis itu kalau kita kayak mandi wajib lah ya. Nah di situ terus kemudian karya keselamatannya Yesus dimulai. Cuma 3 tahun sampai menurut orang Kristen dia disalib, menurut kita diangkat. Tapi ceritanya ujungnya sama loh. Karena menurut orang Kristen dia disalib, mati, lalu kemudian bangkit, lalu kemudian diangkat. Nah kita skip the process. Kita skip the salib. Salah pencatatan tuh gimana tuh? Walau lebih soal. Tapi itu bedanya kan kalau kita mau bilang bedanya. Jadi kita skip salib dan bangkitnya, tapi langsung diangkat ke langit. Nah itu adalah sedikit brief tentang Yesus. Jadi kita harus tahu dulu pertama dia orang Yahudi. Yang kedua, menurut orang Romawi, itu mereka memandang sama Yesus adalah orang Yahudi yang mendakwahkan agama Yahudi. Sebagaimana mereka sudah dealing dengan orang-orang Yahudi sudah sejak. Itu aja bagi orang-orang Romawi. Tadi kan disebut 3 tahun doang tuh. Ya. Periode dakwahnya. Periode dakwahnya atau periode kenabiannya? Periode dakwahnya. Karena setauku dari sejak lahir dia sudah dalam tanda kutip ya, sudah benar-benar magic. Di dalam Al-Quran dia dikatakan ngomong ketika masih dalam gendongan ibunya di kain lampin. Dia sudah ngomong. Lalu kemudian di Alkitab diceritakan 12 tahun dia sudah bisa ngedebat ahli Taurat. Jadi kita bisa mikir gini, aku dulu mikir, ngedebat ahli Taurat kan gampang. Zaman sekarang orang netizen juga pada ngedebat kan itu kan. Tapi beda. Dulu itu teks itu tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi teks itu, bukunya atau lembaran-lembaran kitab suci itu nggak dimiliki oleh semua orang. Karena nggak ada mesin pencetakan. Pertama, teksnya udah langka. Yang kedua, kalaupun ada, nggak semua bisa baca. Iya betul. Karena semua orang belum tentu bisa baca. Baca itu hanya bisa dimengerti oleh beberapa kelompok yang elit di antara masyarakat. Nah maka amazing banget 12 tahun ini anak punya pengetahuan tentang Taurat. Maksudnya ya aneh dari mana dia belajar gitu loh. Bapaknya bukan siapa-siapa, tiba-tiba dia punya pengetahuan dan bisa ngedebat ahli Taurat padahal nggak punya akses ke situ. Saya mencoba untuk memahami kondisi pelan-pelan ya. Iya, kondisi ketika Nabi Isa kembali tuh ke Yudea dari Mesir. Kan dikatakan dia ke situ mengajar. Betul. Dan keyakinannya adalah mengajar ajaran Yahudi. Betul. Yesus bilang, aku tidak datang untuk menghapuskan Taurat, tapi untuk menggenapi. Itu kan yang sangat terkenal kan di orang Kristen. Menggenapi apa yang dibawa oleh Musa kan.
Berarti dia tidak menghapuskan apa yang dibawa oleh Musa, dia menggenapi itu. Terus jadi ajaran agama barunya kapan? Iya. Ternyata ini menurut Islam dan menurut aku tidak menurut Islam, tapi menurut tradisi orang Kristen. Okay. Orang Kristen sendiri itu baru dikatakan sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di Antiok. Antiok sekarang di Antakya di Turki. Sebelum itu mereka tidak disebut orang Kristen, hanya disebut dengan sekte Mesianik Yahudi. Sekte Mesianik itu yang meyakini adanya hari pembalasan. Ustaz tahu ini karena dulu Ustaz agamanya? Waktu dulu aku nggak belajar seperti ini sih. Oh. Akhirnya setelah aku masuk Islam, aku merasa bahwasanya aku harus lebih banyak mempelajari tentang Nabi Isa. Maka ketika itu aku belajar lebih banyak. Nah jadi akhirnya aku jadi ngerti, oh ternyata mereka tidak disebut dengan Kristen dari dulu. Tapi mereka mungkin baru disebut Kristen ya sekitar 20 tahun atau 30 tahun setelah Yesus wafat. Itu baru mereka disebut dengan Kristiani. Sebelumnya mereka disebut ya Jews, orang-orang Yahudi. Iya. Itu aja tetap juga jadi perdebatan ya, karena bukan cuman nggak banyak sepakat bahwa dia bukan kulit putih, banyak juga ya kan, banyak yang nggak sepakat soal bahwa dia seorang Yahudi. Betul. Terus ya banyak mencarnya tuh. Ya, misalnya contoh orang-orang hitam di Amerika meyakini Yesus berkulit hitam, karena di dalam Alkitab Yesus berkulit seperti tembaga, which is sangat wajar kalau kita ngelihat ras orang Yahudi memang berkulit seperti tembaga, yang jelas bukan white kan gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau di gambar-gambar kan kita lihat Yesus selalu white. Iya yeah, betul. Ya tergantung sih, kalau misalnya yang gambar orang Cina jadi sipit. Saya baru mau ngomong. Iya benar ada. Iya ada Yesus yang agak Yesus Asia nih. Nah betul, artinya semua orang mungkin punya penafsiran terhadap Yesus ya, tapi yang jelas Yesus orang sana. Ini yang saya juga pengen pelajari ya, dan ini mohon maaf ya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi banyak ahli yang bahkan tidak beragama Islam itu punya keyakinan bahwa Rasulullah itu tuh tokoh sejarah. Betul. Karena bukti-bukti kehadirannya secara fisik ada. Nah, kontranya adalah anggapannya oleh mereka bahwa Nabi Isa atau Jesus Christ itu masih diperdebatkan, ini tuh orang benar apa enggak ya? Tapi kalau dari deskripsinya Ustaz Felix Xiao, beneran ada banyak kejadian, tempat dan segala macamnya gitu. Ya, benar-benar kejadian. Dan menurutku ada banyak sekali juga bukti-bukti otentik yang mengatakan tentang itu sih. Misalnya contoh kalau kita lihat bukti-buktinya yang ada di sana. Tapi Yesus itu kan hidupnya kan kalau sekarang udah jelas 1 Masehi lah, anggaplah ya. Walaupun sebenarnya ada pembahasan yang lebih detail. 1 Masehi sampai 33 Masehi misalnya ketika dia disalib dalam tradisinya orang Kristen, tapi bagi kita diangkat misalnya. Nah, jamaah-jamaah ini baru muncul sekitar tahun 50-an. Jadi jamaah kata-kata Kristen itu baru muncul ketika tahun 50-an. Iya, sekitar belasan 15-an tahun kemudian. Benar. Dan yang mendakwahkan dalam tanda kutip adalah orang-orang yang dulunya bersama dengan Yesus. Si disciples. Betul. 12 disciples itu. Berarti mereka benar-benar ada dan Yesus benar-benar ada. Dan memang catatan-catatan pun dari Alkitab ketika dikonfirmasi dengan catatan-catatan yang tidak bisa didebat lagi, ini memang mirip. Bukan mirip, pas, cocok. Misalnya contoh kayak gini, Herodes ketika dia memberikan sensus itu ada Quirinius ketika memberikan sensus itu juga ada. Nah, dan itu di dalam Alkitab juga ada. Jadi artinya match sih antara kisah sejarah dengan apa yang ditulis dengan Alkitab. Artinya orang ini kalau dikatakan ada atau tidak, ada. Pasti Nabi Isa tuh di atas rata-rata spesialnya. Dibanding mungkin nabi lain, sehingga beliau bisa menginspirasi lahirnya agama baru. Nah kalau kita lihat begini, sebenarnya aku nggak sepakat kalau disebut dengan agama baru. Tapi dia cuma bilang bahwasanya aku cuma menggenapi apa yang dibawa sama Musa. Artinya memang dari dulu dari nabi ke nabi ya memang cuma seperti itu, tidak ada yang bawa agama baru. Contoh misalnya kayak Musa ke Harun misalnya ya. Musa diteruskan Harun cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Musa. Harun lalu kemudian ke Yusya bin Nun. Yusya juga cuma meneruskan apa yang disampaikan oleh Harun dan seterusnya. Nah, begitu pula dengan Yesus. Yesus itu menurutku ya tidak pernah bawa hal yang baru. Dia cuma bilang bahwasanya yang aku ajarkan adalah yang sudah ada. Cuma aku genapi aja. Makanya mereka katakan, para ilmuwan Kristen mengatakan dulu Yesus menyebut ajaran adalah the way. The way.
as-sirat dalam bahasa Islam. Akan ihdinas siratal mustaqim. Di dalam Al-Quran, Yesus sendiri berkata di dalam Al-Quran, hadza siratum mustaqim. Yang aku ajarin ini adalah jalan yang lurus. Artinya kita jadi ngerti, oh cocok nih ketika orang-orang pastor-pastor bilang ajarannya adalah the way. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Yesus bilang hadza siratum mustaqim. Ajaranku ini adalah ajaran yang lurus, gitu kan ya. Itu adalah di dalam Al-Quran. Nabi Isa tuh nabi ke-20 nabi kalau di urutan Al-Quran ya nabi ke-24 yang kita hafal. Setelah itu Nabi Muhammad yang kenapa terakhir. Ustaz ngomongnya gitu? Karena 24 itu yang tertulis, ada banyak yang gak tertulis. Oh gitu. Iya. Itu yang diajarin waktu SD 25 memang. 25. Tapi kata Rasulullah ada 124.000 nabi. Wow. Banyak yang ngeklaim dibanding 25 kan. Iya. Nah itu ada 124.000 nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad. Nah kalau asumsinya adalah Nabi Isa itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya, ya. Rasulullah yang menyempurnakan gitu. Betul. Yang berarti dalam pemahaman Islam bahwa semua itu sebenarnya masih satu ajaran. Barulah di Rasulullah yang selama ini terjadi itu Islam gitu kurang lebihnya. Lebih kepada dari awal sebenarnya Islam. Iya. Cuma namanya baru diformulasikan ya terakhir adalah Islam. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Karena satu ajaran sebenarnya. Betul, turunnya sama-sama dari Allah. Betul. Misalnya contoh ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Pertama orangnya ganteng. Ya Nabi mana yang gak ganteng kan? Orangnya ganteng banget. Kata Rasulullah, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya wajahnya itu selalu tampak basah. Seperti seolah habis berwudu. Nah itu adalah Nabi Isa dan wajahnya ganteng. Yang kedua, Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi orang-orang Yahudi lagi rusak. Karena banyak penyelewengan atas agama mereka sendiri. Oh. Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang itu radikalnya Nabi Isa. Aku nggak pernah loh masuk masjid lalu aku bolak-balikin. Ya, gitu kan itu bentuk kerasnya Nabi Isa gitu. Kerasnya Nabi Isa. Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah Bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah tuh Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal nggak boleh kan harusnya kan. Di kita aja nggak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikkan dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang kenapa kita nggak kembali lagi pada teks yang benar gitu maksudnya. Ini tercatat juga di Alkitab nggak? Catat juga di Alkitab. Yesus terus kemudian misalnya mengajarkan pada waktu itu orang-orang menghormati orang kaya dan akhirnya membuat orang-orang miskin jadi nggak punya tempat dalam kehidupan masyarakat. Tahu Yesus ngomong apa? Dia nunjuk satu pintu. Ada satu pintu di Yerusalem namanya pintu lubang jarum. Karena orang-orang ketika masuk ke dalam pintu itu setelah matahari terbenam, itu kan pintu-pintu yang normal ditutup, dia harus lewat pintu itu, Mas. Nah, pintu itu cuma bisa dilewati oleh manusia doang. Sedangkan kalau orang bawa unta, maka unta itu harus disuruh nunduk lalu ditarik sama manusia. Setengah mati lah. Makanya mereka bilang ini pintu lubang jarum. Maka Yesus pernah ngomong gini, orang kaya masuk ke surga itu lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya adalah apa? Kondisi sosial dikritik kan. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya dong. Sama kayak kata Rasulullah kan ya. Rasulullah kan mengencourage orang-orang miskin jangan pernah merasa iri dengan kehidupan orang kaya. Karena kalian punya surga sendiri kan gitu kan ya. Nabi Isa juga punya sesuatu yang sama. Nabi Isa ketika ada orang-orang tertentu misalnya pemungut bea cukai itu dianggap sangat rendah, dia temenin. Dia nemenin orang-orang yang lemah di antara manusia. Dia peduli sama orang-orang lemah di antara manusia. Ya seperti nabi-nabi yang lain. Dia menegakkan keadilan sama orang. Jadi bukan hanya orang-orang punya kekuasaan yang perlu kalian perhatiin. Ini loh kerajaan surga tuh ada di sini. Nah, itu yang dia jelasin. Makanya nggak aneh kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah. Dan kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah, tebak siapa yang dimusuhin? Siapa yang musuhin dia? Orang-orang politisi. Betul. Makanya yang ngelaporin terhadap Romawi bahwasanya ada ketegangan di antara masyarakat yang dibuat adalah para pendeta Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah punya MUI-nya. Namanya Majelis ya. Jadi, Majelis Umat Yahudi ya, MUI jadinya. Nah, jadi, dia punya elitis. Terganggu. Pendeta namanya pendeta Sanhedrin. Nah, pendeta Sanhedrin ini dikepalai namanya Kayafas. Nah, beberapa bukti arkeologis akhirnya kebuka ada kotaknya Kayafas, punyanya Kayafas dan memang benar. Jadi tokohnya itu ada. Jadi Kayafas ini memerintahkan agar Yesus diadili karena bid'ah. Karena bid'ah. Heretik.
Karena heretik dan mengganggu ketentraman negara. Hanya tuduhan ya, karena kita tahu sebenarnya masih sejalan kan. Sejalan. Hanya saja karena populer. Akhirnya mungkin berkurang popularitas mereka. Mereka laporin. Dan satu lagi, mereka bilang bahwa Yesus mendakwahkan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Jadi orang-orang Romawi, point of view mereka, makar lu. Iya kan? Wow. Maka ketika disalib, di atasnya ada INRI tulisannya. Menurut orang Kristen ya, menurut kita tidak. INRI itu Yesus Nazaret Rex Yahudi. Jadi inilah Yesus raja orang Yahudi. Untuk mocking. Bahwa saya ini yang kalian anggap raja nih. Nih udah kami salib. Itu bagi mereka, tapi bagi kita tentu saja tidak. Nah jadi ya sebenarnya kalau kita lihat dari situ, kita bisa jadi tahu yang membuat Yesus disalib itu siapa? Orang Yahudi yang lapor. Kalau di kisahnya